Ini menurut saya ujungnya mungkin tidak bagus. Tidak bagus bagi bangsa kita dan rakyat kita. Ingin mencari kekuasaan hanya untuk kekuasaan, lebih-lebih mencari kekuasaan untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan memperkaya kelompok. Ini ujungnya tidak baik untuk bangsa. Ini adalah pelajaran sejarah. Sang juragan pun meminta belas kasih ke partai sahabat yang baru saja dibantunya. Akan tetapi, sahabat pun menolak. Ia punya firasat buruk, karena si juragan terkenal paling jago kudeta partai orang. Dan para politisi menjilat, dia pasti dapat kursi. Lalu rakyat jelata menjilat mengharapin apa? Kenaikan pajak? Ya ilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, akhir-akhir ini justru kita diperlihatkan ya bahwasanya kemana Gibran berada. Karena setelah penetapan KPU atas kemenangan Prabowo Gibran, tapi justru disinilah Gibran tak pernah muncul bersama dengan Pak Prabowo. Bahkan di pidato pertamanya Pak Prabowo tidak ada Gibran. Ketika Pak Prabowo mengunjungi Nasdem Tower tidak juga bersama dengan Gibran. Nah, yang lagi rame lagi ada video di mana Pak Prabowo sedikit menyinggung tentang dinasti Pak Jokowi. Tentu hal ini pun membuat heboh ya, di mana kita pun berpikir apakah benar ada sesuatu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Apakah ini semua hanyalah trik strategi dari Pak Prabowo? Begitupun dengan Pak Surya Paloh. Apakah Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh akan satu sinergi untuk membenahi Indonesia ini? Nah, ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Maka dari itu kita tidak boleh langsung menyimpulkan sesuatu yang buruk apalagi kepada Pak Surya Paloh ya, yang selama ini yang sudah mendukung Pak Anies Baswedan. Ya, jikalau memang nantinya Pak Surya Paloh memilih untuk bergabung dengan Pak Prabowo, ya itu namanya juga partai politik guys. Dia pasti akan mencari amannya juga gitu loh. Karena untuk menyelamatkan kader-kadernya yang berada di partai politik. Tapi yang kita bahas saat ini teman-teman semua, bagaimana akhir dari masa jabatan Pak Joko Widodo. Dimana sepertinya Pak Jokowi ini benar-benar kehilangan arah teman-teman semua. Beliau tidak mungkin akan kembali lagi ke BDI, tapi beliau juga sudah ditolak oleh Golkar. Dan yang terakhir, kesempatan Pak Jokowi untuk benar-benar baik dengan Pak Prabowo sepertinya ini mulai ada gonjang-ganjing teman-teman semua. Apakah ini masuk dalam hukum karma? Nah, nanti kita bahas ya sedikit di sini, dan ada video Pak Prabowo kita akan tampilkan di sini. Ya, tapi di balik kemenangan Pak Prabowo juga masih ada proses yang panjang teman-teman semua dari 01 dan 03 yang sekarang menggugat melalui jalur MK. Jadi kita harus menunggu juga ya teman-teman semua, diharapkan untuk bersabar. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu video ini. Jokowi sampai kaget, nggak nyangka Prabowo keluarkan kata-kata ini. Saudara-saudara, kita berjuang di politik ini, dan kita berjuang karena tentunya kita ingin memberi suatu pengabdian kepada rakyat kita. Kita ingin memberi perbaikan kepada rakyat kita. Saya kira itu yang mendorong perjuangan suatu partai politik. Kalau tujuan kita hanya untuk kita berkuasa, ini menurut saya ujungnya mungkin tidak bagus. Tidak bagus bagi bangsa kita dan rakyat kita. Kalau semua partai politik dipimpin oleh elit partai yang tujuannya adalah ingin mencari kekuasaan untuk kekuasaan. Power for the sake of power. Ingin mencari kekuasaan hanya untuk kekuasaan, lebih-lebih mencari kekuasaan untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan memperkaya kelompok. Ini ujungnya tidak baik untuk bangsa. Ini adalah pelajaran sejarah yang bisa membawa suatu negara ke arah kemakmuran adalah
pemimpin-pemimpin yang utama adalah pemimpin-pemimpin yang bersih, yang jujur, yang capable, yang bisa membawa kebaikan bagi rakyat dan masyarakat. Itu adalah pelajaran sejarah peradaban manusia. Ya teman-teman semua, di sini gue melihat ya bahwasanya Pak Prabowo sadar betul akan kekuasaan, di mana memang kalau kekuasaan itu hanya digunakan dan dimanfaatkan hanya untuk memperkaya diri dan keluarganya, tentu itu tidak baik untuk bangsa. Dan bangsa, masyarakat pasti akan berontak. Dan ini Pak Prabowo menyadari betul ya. Dan tentu hal ini sedikit menyinggung daripada Pak Jokowi ya. Lalu bagaimana tanggapan kalian semua setelah melihat video ini? Nanti boleh komentar di bawah ini ya. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan videonya. Anak yang hilang. 2 pekan sebelum pengumuman hasil Pilpres, terjadi pecah kongsi di sebuah istana. Kabar burung mengatakan, pecah kongsi bermula saat sang juragan linglung mencari partai tempat ia akan melanjutkan hidupnya nanti. Namun sialnya, ternyata semua partai milik anak buah menutup pintu rapat-rapat, karena seluruh kamar tidur sudah terisi. Sang juragan pun meminta belas kasih ke partai sahabat yang baru saja dibantunya. Sekiranya, kalau tak bisa bermalam, paling tidak bisa duduk sejenak bersama anak dan mantunya. Akan tetapi, sahabat pun menolak. Ia punya firasat buruk, karena si juragan terkenal paling jago kudeta partai orang. Dari sinilah dimulai cerita pecah kongsi. Di tengah keputusasaan, juragan teringat pesan ibu angkat. Kalau pergi, ingatlah jalan pulang. Namun dalam rintihan hati juragan berkata, ibu angkat yang baik, jalan pulang kini penuh dengan duri, bahkan mungkin sudah terputus. Di tempat lain, anak buah yang sedang atur-atur jabatan mengirim salam ke juragan. Selamat tinggal juragan lama, kami sudah punya juragan baru. Juragan pun tersadar, ternyata anak buah pengkhianat, lahir dari pengkhianat pula. Demikian kisah anak yang hilang. Anak buah yang pengkhianat lahir dari pengkhianat pula. Ya teman-teman semua, ini mungkin akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi yang mulai kehilangan arah ya, dimana beliau sudah powernya semakin menipis, tapi orang-orang di belakangnya pun sudah mulai menghilang, dimana kita sudah tahu ya, calon pemimpin, calon penguasa selanjutnya sudah berada di tangan Pak Prabowo. Walaupun di belakang itu semua masih ada proses yang sangat panjang. Yang pada intinya teman-teman semua, di Indonesia ini memang harus mempunyai partai politik, karena parpol itu memang penting untuk bisa berkuasa. Ya mungkin ini bisa dibilang juga karma ya, jika memang ini terjadi jika nantinya memang seperti ini jadinya, ini adalah salah satu karma untuk Pak Jokowi sendiri. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum. Salam waras, salam akal sehat. Lucu saya membaca berita di beberapa media online. Disebutkan ajudannya Pak Jokowi dan ajudannya Bu Iriana mau ikut pilkada Boyolali dan pilkada Bogor. Ya silakan aja, mumpung masih dekat dengan Pak Jokowi. Ya siapa tahu nasibnya sama dengan Gibran, jadi menang pilkada Boyolali dan pilkada Bogor. Silahkan ajudannya Pak Jokowi dan ajudannya Bu Iriana. Sekalian aja, sekaligus pembantu sama tukang kebun ikut pilkada juga. Tukang listriknya Pak Jokowi ikut pilkada juga. Tukang cucinya Pak Jokowi ikut pilkada. Semua yang ada di istana dekat dengan Pak Jokowi silakan ikut pilkada. Yang saya khawatirkan itu pas nanti di 2029, cerita malin kundang yang durhaka ke orang tuanya bisa jadi terulang. Kenapa? Karena Gibran ya tentu tidak mau selamanya jadi wakil presiden. 2029 Gibran ingin juga jadi presiden. Nah bapaknya Pak Jokowi, karena kemarin nggak kesampaian untuk 3 periode,
2029 juga mau calon presiden. Nah, ketemu deh Pak Jokowi sama Gibran sama-sama sebagai calon presiden. Berkelahi itu. Ya, terulang nanti cerita Malin Kundang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jan Etes, siap-siap 2045 sebagai calon presiden. Indonesia milik Jokowi, milik keluarga Jokowi. Salam waras. Abang ini sepertinya udah mumet kali ya. Sampai tercetus kata-kata seperti ini. Lucu sekali. Oke, tonton semua, kita lanjut lagi ke videonya. Ini mohon maaf Bang Fahri mendukung 02. Padahal kerusakan dalam sistem parpol sedang terjadi di hadapan Bang Fahri. Mekanisme kandidasi dirusak dalam sistem naiknya anak raja ke panggung cawapres ini. Dan itu merusak juga kader-kader partai yang lain. Saya tahu dalam hati Bang Fahri itu sedang nangis tuh. Dia sudah makan asam garam di partai. Jangankan jadi cawapres, mendekati jadi cawapres pun belum. Ini karena anak raja. Karena tiba-tiba langsung saja. Jadi ini merusak sistem kepartaian, harus diakui, perlu dibenahi sungguh-sungguh. Begitu Bang. Ya, sambil kita bicarakan ini. Apakah kalian ngeh atau tidak? Ada yang aneh ketika KPU membacakan penetapan hasil pemilu 2024 ini. Di mana keanehannya? Kita cek videonya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2024. Tanggal 22 Maret tahun 2024. Nah, KPU bilang hari Rabu 22 Maret 2024. Sedangkan hari Rabu itu jatuh pada tanggal 20 Maret 2024. Oleh karena itu, KPU salah dalam menetapkan tanggal penetapan hasil pemilihan umum 2024. Itu adalah hal yang sangat penting. Untuk hal yang sangat penting saja, masih ada kesalahan. Lalu kemudian, apakah salah jika kita bertanya di mana profesionalitas KPU? Keanehan berikutnya, ketika KPU membacakan penetapan hasil pemilihan umum yang secara hikmat dibacakan, kemudian tiba-tiba dijeda, dan hal ini adalah baru pertama terjadi. Dan yang berikutnya, KPU hanya menyebutkan jumlah suara sah untuk masing-masing pasangan calon, tidak menyebutkan persentase dari hasil perolehan suara tersebut. Kenapa? Guys, jurusnya Naruto apa nih? 1000 alasan ya. Ini aku genggam hariku. Tapi emang menurut gua Abah ini memang memecah. Nggak ada satupun perkataan Pak Anies yang memprovokasi. Coba lu cari, ada nggak? Kalau kata gua, lu yang memecah belah. Lu masih memecah belah warga Indonesia ini sebagai anak Abah dan anak jenderal. Padahal lu bisa anggap yang demo itu sebagai warga Indonesia yang merasa ada ketidakadilan di negeri ini. Itu lu harus terima dan lu harus menjalani proses hukum. Bahkan KPU pun menerima di putusan MK. Terus lu membandingkan Prabowo dulu, perasaan nggak kayak gitu? Lu baru bangun tidur kali Mbak. Kalau gua rasa sih baru bangun tidur. Gua nggak mau lah bahas Pak Prabowo dulu gimana di 2019. Jangan dibahas Bang, nanti dia kelojotan. Bangun tidur, enggak, bangun tidurnya kesiangan, terus salah ngeliat judul. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu sih mbaknya ini. Bicara tanpa data ya seperti itu. Lucu. Jujur gue makin kesini makin kecewa sama para influencer-influencer yang ada sih. Hasil putusan KPU itu udah ada ya. Sekarang kalau misalkan memang kalian semua pada tidak terima dengan hasil putusan KPU, kalian bisa mengikuti 01 dan 03 untuk mengajukan gugatan ke MK tentang hasil dari KPU. Jika memang kalian yang pada berteriak sorak-sorai kalau misalkan menang hasil KKN itu memiliki bukti bahwa 02 memang KKN, silahkan tunjukkan semua bukti di MK ya. Capek, sumpah. Kita tuh belum selesai loh dari yang kemarin kampanye itu masih belum selesai antara 01, 2, 3 gitu. Ini baru mulai tenang nih ya. Dari kemarin banyak tren apa sih nonis, takjil. Jujur gue lebih seneng ngeliatnya daripada perdebatan antara 01, 2, 3 gitu kan.
mulai lagi, ada lagi salah satu influencer TikToker yang sangat disayangkan, suaminya si Dilan tuh. Ya, suaminya Dilan tuh ya. Dengar nih suaminya Dilan nih. Lu kalau misalkan teriak-teriak di sosial media, di Instagram apalagi ya, lu bilang hasil KKN menang apa segala macem, gimana ke depannya kita lihat aja. Lu punya bukti mereka berdua KKN? Tunjukin dong. Lu punya power kan di sosial media. Lu jangan cuman berkoar-koar aja di sosial media. Ya, gue udah enak banget nih. Gue tahu lu pengen cari viewers gitu kan. Soalnya kalau misalkan viewers lo rame, banyak endorsan, lo bisa head on. Ya kan? Ya konsepnya memang seperti itu, bukan influencer. Tapi ya udahlah, cukuplah lu nyenggol-nyenggol 02. Kasian lo. Kalau misalkan memang omongan lu terbukti, ajuin aja ke MK. Tapi kalau misalkan memang tidak terbukti, memfitnah itu jauh lebih kejam loh daripada membunuh, say. Hati-hati. Punya jari sama mulut, hati-hati di sosial media. Ya. Udah aku denger mas video dari kamu. Jadi yang pertama, aku nggak pernah teriak-teriak. Kecuali aku buat kayak gini sampai menjatuhkan atau segala macam, itu baru kamu bisa bilang aku teriak-teriak dan cari views. Aku komen di situ sebagai warga negara biasa yang pengen pemilunya itu jujur, bersih, tanpa ada KKN. Kenapa aku bilang KKN? Kita udah sama-sama tahu ya. Kalau persyaratan yang awalnya nih ya, persyaratan dari cawapres itu 40 tahun. Tapi kebetulan cawapres dari 02 itu adalah anak presiden. Dan OOM-nya itu adalah ketua MK. Diubahlah kan persyaratan itu. Supaya apa? Meloloskan dari cawapres 02. Kalau kamu bilang itu bukan KKN, sekarang kamu bantah deh. Apa namanya itu kalau bukan KKN? Itu yang pertama. Yang kedua, aku sama sekali nggak punya kepentingan. Mau 01 yang menang, mau 02 yang menang, mau 03 yang menang. Nggak ada sama sekali impact-nya ke aku. Kecuali aku sebagai tim sukses dari 01 atau 03, mungkin ketika aku membela mereka, aku bakal kayak jadi menteri, kayak jadi apapun lah itulah. Tapi aku sama sekali nggak punya. Aku nggak punya kepentingan ke situ sama sekali. Aku tuh komen sebagai warga negara biasa aja. Kalau kamu masih mengira aku adalah tim sukses dari 01 atau 03, dan ada yang bisa membuktikan berapapun budgetnya aku kali 10 kali lipat. Aku dibayar 10 juta, ku kasih 100 juta. Aku dikasih 100 juta, ku kasih 1 miliar. Gitu aja. Gimana? Kamu bisa nggak buktiin? Itu ya, harus kamu ingat. Dan sama satu lagi, dia bilang kalau dia lebih suka perang-perang takjil. Ya kenapa lo nggak bikin perang takjil gitu? Aku komen nggak boleh ya. Sebagai warga negara yang nggak punya kepentingan apa-apa, aku nggak boleh komen. Sebenarnya banyak kan komen yang jauh lebih pedes, lebih lebih tajam gitulah di di postingan itu. Tapi kamu nggak senggol kan? Ya nggak apa-apa bang, terus saja bang, suarakan kebenaran. Nggak masalah juga, itu orang-orang yang nggak suka kepanasan dengerin suara kebenaran, itu memang dia itu ya orang yang salah gitu loh. Gue mendukung deh suaminya Dilan daripada orang yang tadi itu nyenggol-nyenggol itu. Bukalah matanya, buka mata dan hati nurani. Jelas-jelas, aduh, kekacauan ini sudah bener nampaknya, kok bisa-bisanya masih mendukung gitu loh. Oke teman-teman semua, ini video yang terakhir, kita lihat dulu videonya. Prabowo, dengan TikTok rakyat tahu siapa yang berjuang untuk mereka, tidak lagi mudah dimanipulasi. Nah yang begini nih harusnya nih ya, tahu-tahu itu TikTok tempatnya pembodohan, malah sekelas capres aja ngomong begini. Ya Allah, di TikTok banyak video-video beredar tuh cuma modal suara doang, cuma modal caption doang, dibangga-banggain tanpa ada data dan fakta. Aduh, harusnya kayak gini Pak. Demokrasi yang bersih, rakyat jadi tahu siapa pemimpin yang lebih baik. Tapi kan nyatanya demokrasinya nggak bersih, nggak baik. Jadi nggak bisa ngomong kayak gitu. Dan fakta menurut survei, hoax paling banyak itu ditemui di Facebook dan di TikTok. Kok bertolak belakang dengan statement Bapak ini? Ya Allah, gimana ya? Makanya Pak, apa-apa tuh dicari tahu dulu. Jangan asal main ngomong sini, ngomong situ. Kesian ntar jubir-jubirnya tuh nyebokinnya kelabakan. Ada lagi yang ngomong, udah lu terima aja, Prabowo tuh telak menang di mana-mana. Aku jadi tahu kenapa Pak Prabowo tuh telak menang di Jawa Barat.
Mungkin ini salah satunya. Catat Jawa Barat jadi provinsi dengan jumlah ASN penerima bansos terbanyak. Jumlahnya mencapai, wah banyak dah pokoknya, pada 2023. Dan ada lagi dah tuh, baca sendiri dah tuh. Mungkin ini alasannya kenapa dia bisa menang. Ternyata untuk melawan Anies Baswedan itu cukup dengan dana 497 triliun. Hanya untuk mengalahkan Anies Baswedan. Dan itu bukan uang pribadi, itu uang masyarakat yang dikasih kembali ke masyarakat. Ya, tahulah sendiri gimana lah. Jadi pesen gua nih ya, yang buat sosokan membela Pak Prabowo nih, gua pengen kasih satu kata-kata nih ya. Kalau ingin membela, belalah rakyat miskin, rakyat jelata, rakyat tertindas. Kalau kalian membela pemerintah, orang kaya, orang yang berkuasa, itu bukan membela, itu namanya menjilat. Kesian deh loh kalau menjilat nggak dapat apa-apa. Kalau yang di istana dan para politisi menjilat, dia pasti dapat kursi. Lah lu rakyat jelata menjilat ngarepin apa? Kenaikan pajak? Ya ilah. Yang terakhir gue demen nih, pedes nih. Ya mudah-mudahan pada sadar gitu ya. Ya bang ya kita doain sajalah. Kadang-kadang itu kesadaran itu datangnya tak tentu. Datangnya bisa di awal, di tengah ataupun di akhir. Ya kita doakan saja. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.